Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aura Septiana, kelas 10 IPA 4, nomor absen 9. Saya mau mempresentasikan teks negosiasi dan teks hikayat. 1. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis, beberapa di antaranya untuk 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. 3. Berisi pasangan tuturan. 4. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. 5. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 6. Tidak berargumen dalam satu waktu. 7. Didasari argumen yang kuat disertai fakta. 8. Jangan menyela argumen. Struktur kompleks teks negosiasi. Orientasi, peminatan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Berikut ini adalah contoh teks negosiasi. Itulah pengertian teks negosiasi. Materi yang kedua yaitu teks hikayat. Teks hikayat adalah salah satu teks yang memuat unsur membangkitkan semangat atau bahkan sebagai penghibur lara. Pada dasarnya, teks hikayat adalah salah satu karangan yang berbentuk prosa, di mana prosa sendiri merupakan jenis teks yang berbentuk seperti puisi, karena memiliki variasi ritme yang cukup besar. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Anonim, artinya pengarang kisah tersebut tidak diketahui. 2. Istana sentris, yakni menceritakan seorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan, serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. 3. Bersifat statis atau tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-temurun. 4. Bersifat komunal, artinya kisah tersebut milik seluruh masyarakat. 5. Menggunakan bahasa klis atau kiasan yang dilebih-lebihkan. 6. Bersifat tradisional, artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. Fungsi teks hikayat. Sedangkan ditinjau dari segi fungsinya, hikayat mempunyai beberapa fungsi, yakni untuk membangkitkan semangat, sebagai pelipur lara atau penghibur, atau bahkan sekedar untuk meramaikan acara atau pesta. Unsur-unsur teks hikayat. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Penokohan adalah pemeran dalam cerita. Alur adalah jalannya cerita. Sudut pandang adalah teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita.
Jenis teks hikayat. 1. Jenis teks berdasarkan isinya. Teks hikayat terbagi dalam beberapa jenis, seperti cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, dan cerita bertingkat. 2. Jenis teks hikayat berdasarkan asalnya. Melayu asli, Jawa, Hindu atau India, Arab atau Persia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.